Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Cahya Taristia dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Adapun KD dan indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran kali ini dapat dilihat pada layar berikut. Serta tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat memahami pengertian kapasitor beserta fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali jenis-jenis dari kapasitor. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan kapasitansi kapasitor. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan hubungan dalam rangkaian kapasitor. Dan yang kelima, peserta didik dapat memecahkan soal atau masalah yang berhubungan dengan kapasitor. Sebelumnya, saya ingin bertanya, tahu nggak sih kalian apa itu kapasitor? Terus, bagaimana sih bentuk dan gambar ataupun simbol dari kapasitor itu? Kapasitor atau biasa juga disebut dengan kondensator ini merupakan suatu alat elektronika yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dalam waktu tertentu dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik tersebut. Seperti inilah bentuk dari kapasitor, dan jika terdapat pada rangkaian simulasi ataupun gambar rangkaian, kapasitor biasa disimbolkan dengan simbol seperti ini. Kapasitor bekerja dengan cara menciptakan perbedaan potensial di antara dua konduktor yang sering dinamakan kepingan atau lempengan yang dipisahkan oleh suatu penyekat, yaitu dielektrik. Bahan dielektrik ini merupakan bahan penyekat yang digunakan untuk memisahkan bagian yang bertegangan. Jadi, bahan dielektrik ini merupakan bahan sejenis isolator listrik yang dapat dipolarisasikan dengan cara ditempatkan ke dalam medan listrik. Adapun bentuk dari bahan dielektrik ini bisa berupa seperti ini. Beberapa fungsi dari kapasitor ini yaitu yang pertama, untuk menyimpan muatan listrik, di mana ketika kapasitor diberi tegangan maka terjadi pengisian muatan di dalamnya, dan pada penggunaan tertentu terjadi pelepasan muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor. Kapasitor juga digunakan sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC dan juga sebagai isolator yang dapat menghambat arus DC. Adapun fungsi lain dari kapasitor yaitu sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, sebagai pemilih gelombang frekuensi jika kapasitor variabel yang digabungkan dengan spool antena dan osilator, sebagai penggeser fasa, dan juga sebagai filter dalam rangkaian power supply. Kalian tahu nggak sih siapa tokoh di atas ini? Siapa ya kira-kira? Dia adalah Michael Faraday, sang penemu dari kapasitor. Itulah sebabnya mengapa satuan dari kapasitor biasa kita sebut dengan farad atau kita simbolkan dengan huruf F. Secara umum, kapasitor terdapat dua jenis, yaitu kapasitor nilai tetap dan kapasitor variabel. Untuk kapasitor nilai tetap merupakan kapasitor yang nilainya konstan dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan kapasitor variabel merupakan kapasitor yang nilainya dapat divariabelkan atau diubah-ubah. Untuk kapasitor nilai tetap terbagi juga menjadi beberapa komponen, yaitu kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor tantalum. Untuk gambar dan simbol dari masing-masing kapasitor dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sedangkan untuk kapasitor variabel juga terbagi menjadi beberapa komponen lagi, yaitu varco atau variabel kondensator dan juga trimer. Untuk gambar dan simbol dari masing-masing kapasitor dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitansi atau kapasitas kapasitor.
kapasitansi atau kapasitas kapasitor merupakan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Kapasitas dari kapasitor dapat didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang bisa disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial V antara kedua konduktornya. Secara umum, kapasitas kapasitor dapat dirumuskan dengan C sama dengan Q per V. C merupakan kapasitas kapasitor, Q merupakan muatan, dan V merupakan beda potensial. Baik, untuk percobaan kali ini kita menggunakan PET simulation untuk mengetahui mengenai kapasitor. Di sini percobaan pertama yaitu dengan mengubah luas keping untuk mengetahui perubahan nilai kapasitansi. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu dengan mengklik toolbox kapasitansi di sini. Nanti di sini akan diketahui nilai kapasitansi saat kita mengubah-ubah luas keping. Langkah selanjutnya, kita akan mengatur luas keping di sini dengan menggerakkan panah menjadi 100 mm². Sudah, kita akan mengubah jarak antar keping pada 10 mm. Selanjutnya kita juga akan mengatur beda potensial pada 1,5 volt. Selanjutnya dapat kita ketahui pada toolbox kapasitansi terdapat nilai kapasitansi setelah kita mengubah luas keping tadi, yaitu pada luas keping 100 mm², kita dapatkan nilai kapasitansi sebesar 0,09 pikofarad. Selanjutnya kita akan mengubah luas keping menjadi 150 mm². Kita dapatkan nilai kapasitansi di sini yaitu 0,13 pikofarad. Dan yang terakhir kita akan mengubah luas keping menjadi 200 mm². Selanjutnya kita dapatkan nilai kapasitansi yaitu 0,18 pikofarad. Selanjutnya dari data percobaan ini kita akan memasukkan data-data ini ke dalam tabel pengamatan. Untuk penulisan data percobaan pada tabel pengamatan, sebelumnya kita akan mengubah satuan pikofarad menjadi satuan farad, di mana 1 pikofarad sama dengan 10⁻12 farad. Jadi dihasilkan pada luas keping 100 mm², 150 mm², dan 200 mm² secara berturut-turut. Nilai kapasitansi adalah 0,9 kali 10⁻13 farad, 1,3 kali 10⁻13 farad, dan 1,8 kali 10⁻13 farad. Untuk percobaan selanjutnya, kita akan menjalankan PET simulation ini dengan mengubah jarak antar keping untuk mengetahui nilai kapasitansi. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengatur luas keping menjadi 100 mm². Selanjutnya kita akan menggunakan jarak antar keping. Yang pertama adalah 5 mm. Langkah selanjutnya yaitu kita mengatur beda potensial di 1,5 volt. Dari sini kita langsung bisa mengetahui bahwa nilai kapasitansi pada jarak antar keping 5 mm adalah 0,18 pikofarad. Dan selanjutnya kita akan mengubah nilai jarak antar keping ini menjadi 7 mm.
dapat kita ketahui bahwa nilai kapasitansi saat kita mengubah jarak antar keping menjadi 7 mm yaitu 0,13 picofarad, dan untuk selanjutnya kita akan mengubah jarak antar keping menjadi 9 mm. Dapat kita lihat bahwa nilai kapasitansi berubah menjadi 0,10 picofarad. Selanjutnya, dari data-data ini kita akan memasukkan data ini pada tabel pengamatan. Inilah data tabel pengamatan pada percobaan kedua, di mana kita mengubah picofarad menjadi satuan farad pada jarak antar keping 5 mm. Kita dapatkan 1,8 kali 10 pangkat min 13 farad. Pada jarak 7 mm kita dapatkan 1,3 kali 10 pangkat min 13 farad, dan pada jarak 9 mm kita dapatkan 1 kali 10 pangkat min 13 farad. Yang telah kita lakukan dapat kita simpulkan beberapa hubungan-hubungan yang ada dalam kapasitor. Yang pertama yaitu hubungan antara luas keping terhadap kapasitansi. Jika kita lihat dari tabel pengamatan, dapat dilihat bahwa hubungan antara luas keping terhadap kapasitansi adalah berbanding lurus. Jika luas keping kapasitor semakin besar, maka nilai kapasitansi juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika luas keping semakin kecil, maka nilai kapasitansi yang akan kita dapatkan juga akan semakin kecil. Selain itu, dapat pula kita simpulkan hubungan antara jarak antar keping terhadap kapasitansi. Jika kita tinjau dari tabel pengamatan yang telah kita dapatkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hubungan antara jarak antar keping terhadap kapasitansi adalah berbanding terbalik, di mana jika jarak antar keping dalam kapasitor semakin besar, maka nilai kapasitansi yang kita dapatkan akan semakin kecil. Seperti komponen elektronik pada umumnya seperti resistor dan komponen elektronik lainnya, kapasitor ini juga dapat disusun secara seri maupun paralel, di mana jika disusun secara seri maupun paralel, nilai kapasitas kapasitor ini juga dihitung dengan beberapa rumus yang berbeda. Pada rangkaian seri, nilai kapasitas kapasitor didapatkan dengan menjumlahkan nilai kebalikan dari tiap masing-masing kapasitas kapasitor, atau bisa dengan rumus seperti ini. Pada rangkaian paralel, nilai kapasitas kapasitornya didapatkan dengan menjumlahkan nilai kapasitas kapasitor tiap komponen dalam rangkaian, atau bisa dengan menggunakan rumus seperti ini. Dalam suatu komponen kapasitor, terdapat pula energi yang tersimpan, di mana energi ini dirumuskan dengan persamaan W sama dengan setengah QV, di mana jika kita tinjau dari persamaan tersebut, hubungan energi adalah berbanding lurus terhadap muatan dan juga beda potensial V, di mana jika beda potensial dan muatan semakin besar, maka energi yang tersimpan juga akan semakin besar. Dan baik, saya rasa cukup untuk materi kapasitor kali ini. Sekarang saya akan memberikan satu contoh soal beserta pembahasannya agar kita semua bisa lebih memahami tentang kapasitor. Hai, kita sudah sampai di akhir video kali ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan kali ini menjadi berkah untuk kita semua. Saya Berliana Jaya Taristia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan selalu jaga kesehatan kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.